Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Ini adalah kasus untuk yang kesekian kalinya ya. Saya menangani Beat Vario Scoopy Spesi Karbu yang mengalami masalah pada starter elektriknya. Nah, masalahnya ini terletak pada CDI-nya. Nah, jadi ini adalah video yang kedua sebenarnya. Cuma banyak yang bertanya. Video pertama sekitar setahun yang lalu mungkin saat saya baru bikin channel ini. Kenapa sih kita harus jumper atau efek-efek apa saja yang ditimbulkan saat kita jumper CDI-nya? Seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau menambah pemahaman teman-teman tentang jumper CDI untuk di Beat maupun Vario maupun Scoopy yang karbu ya. Jadi metode ini dapat dilakukan untuk semua Matic Honda yang sistemnya masih karburator. Pokoknya yang belum injeksi ya bisa diterapkan. Meskipun langkah-langkahnya sedikit berbeda, Beat dan Beat dan Vario. Nah, jadi efek apa saja yang bisa ditimbulkan saat kita jumper? Atau mungkin kita awali dari yang pertama dulu. Kenapa kita harus jumper? Sebenarnya di dalam CDI ini terdapat relay yang digunakan untuk mengatur sistem starter. Fungsinya ini pada saat motor sudah hidup, kita tidak bisa main-main tombol starter ya. Meskipun kita tekan sambil kita pencet rem dan sebagainya, seperti saat pertama kita hidupkan, tetap starter ini tidak bisa berfungsi karena dia sudah dikunci. Itu pada saat mesin hidup. Nah, fungsinya sebenarnya itu. Makanya dilewatkan di CDI. Nah, tapi relay yang ada di dalamnya CDI-nya ini sering mengalami lemah atau error. Nah, makanya arus yang dihasilkan ini tidak bisa membuat bendik di sini ini optimal begitu ya. Nah, mungkin saya perlu jelaskan sedikit. Jalur tegangan untuk sistem starter ini pertama diawali dari kunci kontak, kemudian keluar ke switch rem. Dari switch rem baru masuk ke tombol starter. Setelah tombol starter dia masuk ke CDI. Dari CDI dia keluar ke bendik starter. Jadi yang saya maksud relay starter ini adalah relay yang ini ya, yang di dalam sini, bukan yang di sini. Nah, terus apa efeknya nanti kalau misalkan kita jumper? Ya pada dasarnya kalau dia sudah lemah berarti CDI ini kan sudah rusak sebenarnya ya kan. Nah, langkah yang paling bagus kita ganti. Tapi kan CDI-nya ini bukan murah. Ini kan harganya lumayan ya kalau ori CDI yang semacam ini. Nah, jadi untuk menghemat itu makanya kita jumper saja. Maksudnya begitu. Nah, kalau efek kepada pengapian atau sistem-sistem yang lain sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Tidak bikin konslet, tidak bikin masalah. Nah, tidak berpengaruh dari segi tenaga motor atau apa dan sebagainya. Karena sistemnya di dalam CDI ini dia lain-lain ya. Jadi ada 3 fungsi untuk CDI ini. Pertama dari untuk pengapian itu sendiri. Kemudian untuk shock otomatis yang ada di karburator. Kemudian yang terakhir adalah untuk sistem starter. Fungsinya dia menonaktifkan starter pada saat mesin sudah hidup begitu ya. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti ini saja. Mungkin yang belum lihat video saya sebelumnya, kita ulangi dari awal saja. Nah, begini. Sebenarnya sudah saya cek. Kita coba saja dulu. Saya hidupkan motornya, saya kontak on, kemudian saya tekan tombol starter berikut remnya. Dengarkan suaranya. Oke. Jadi suaranya seperti itu ya, teman-teman bisa dengar. Cek 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 cek. Nah, kadang ada yang lebih keras lagi. Cek cek ceknya itu keras sekali. Berarti di sini tidak masalah ya. Nah, berarti di sini seharusnya ini aman. Karena ada suara, berarti dia kan bisa aktif, maksudnya begitu ya. Tetapi input tegangan yang ke sini ini, yang dari CDI ini mengalami masalah. Yang saya bilang tadi lemah ya. Arus yang dikeluarkan dari sini, yang ke sini, negatifnya ya itu ya, itu berdenyut begitu, tidak langsung begitu. Nah, untuk memastikan kita bisa coba dulu jumper ininya. Oke, saya buka dulu. Ini hanya untuk memastikan bahwa bendik ini tidak bermasalah ya, atau akinya bermasalah. Kalau di jumper dari sini hidup berarti aki kan normal begitu ya, berarti aki masih kuat untuk
mengaktifkan dinamo starter. Oke, saya buka dulu. Kita jumper dua terminal yang besar ini. Kontak on dulu. Apakah bisa hidup dengan begini? Oke ya. Jadi kalau misalkan ada suara truk begitu, kecurigaan kita ini ada dua. Yang pertama aki yang tidak kuat, kemudian yang kedua adalah relay starter yang ada pada CDI yang memang sudah tidak kuat. Nah, kalau dicek seperti ini berarti kan akinya masih bagus ya. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti memang fix dari CDI-nya. Nah, kalau yang punya mau diganti sama CDI yang baru ya malah lebih bagus, kita nggak repot-repot lagi. Tapi kalau misalkan berkendala keuangan ataupun kita mikirnya sayang begitu ya, karena dari sistem pengapian maupun yang lain-lain ini tidak ada masalah ya, lari masih enak, semuanya masih bagus lah, karena memang sistemnya ini terpisah ya, tidak menjadi satu begitu. Nah, kita bisa jumper saja. Nah, untuk langkah jumpernya kita mulai dari sini. Kita ambil kabel ini, kita lepas dulu soketnya ya. Kita ambil kabel yang menuju ke sini. Ini yang pertama adalah kuning strip merah. Kita lepas saja. Oke. Kontaknya dimatikan dulu. Kemudian kuning strip hijau ya. Nah, ini nanti kita sambung saja. Karena ini yang dari switch starter masuk ke dalam CDI, kemudian keluarnya ini. Nah, jadi CDI ini tidak digunakan lagi untuk starter begitu maksudnya ya. Oke ya. Ini dia saling menjepit ya, sudah ya. Kalau ragu mungkin mau dipotong, disambung, disolder, terserah. Ini buat contoh buat teman-teman saja. Yang penting setelah itu kita isolasi. Oke ya. Langkah satu sudah selesai. Kemudian langkah yang kedua, di sini ini masih ada input positifnya yang warna merah. Nah, ini harus kita potong, kita rubah ke massa. Kenapa? Karena ini outputnya nanti jadi positif. Yang awalnya negatif, ini kan awalnya negatif, tapi setelah di jumper begini jadi positif. Makanya ini kan positif, harus kita rubah ke negatif. Nah, jadi langkahnya teman-teman bisa potong saja kabel yang warna merah strip hitam ini, potong di sini, tapi sisanya yang di sana harus diisolasi. Atau kalau mau cari aman, ini bisa dilepas saja. Begini caranya. Kita congkel sedikit baru di. Oke ya. Ini beraliran positif ya. Makanya kita harus isolasi. Ini tidak kita gunakan. Oke, kemudian yang ke sini saya menggunakan kabel lain. Jadi tidak ada yang dipotong-potong. Oke. Begini. Kita pasang ininya lagi. Nah, kemudian untuk kabel yang tambahan ini atau yang potongan dari ini tadi, kita bisa gabungan langsung ke massa
atau kita bisa ikutkan masa dari switch standar samping. Kabelnya adalah yang ini, hijau strip putih. Nah, saya lebih suka saya gabungkan ke sini. Jadi saat kita standarkan samping juga tidak bisa di start begitu. Tidak perlu dipotong, cukup dikelupas saja. Oke ya, sudah saya kelupas. Kemudian ini saya sambungkan ke situ. Kalau pengen lebih kuat bisa disolder. Kita bisa pasang lagi ini. Wes, jadi kita cek saja. Kontak on. Oke ya, lancar ya, langsung ya. Kita ulangi lagi. Mantap ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Biar teman-teman tambah paham saja kenapa kok CDI untuk yang tipe seperti ini harus di jumper. Ini sebenarnya adalah alternatif agar kita bisa menghemat. Jadi tidak perlu beli CDI lagi, tetapi motor masih tetap digunakan, starter masih bisa digunakan. Apakah ini aman? Untuk sistem kelistrikannya ini tidak bermasalah sama sekali. Nah, mungkin masalahnya ada di cara kita menyambung saja. Jadi harus benar-benar kita pastikan tidak konslet dan tidak salah begitu saja ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih kurang paham tentang jalur penyambungannya seperti tadi, bisa lihat video saya sebelumnya ya. Akan saya tulis di deskripsi, silahkan klik aja linknya. Di situ sudah saya jelaskan lebih detail ya, termasuk semua jalur yang ada pada CDI ini. Jadi kesimpulannya, untuk efek negatif dari pola penjamperan seperti ini tidak ada ya. Justru CDI yang harusnya sudah kita ganti, tapi masih dapat kita gunakan lagi, begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.